Assalamualaikum sahabat, masih ingatkah kita dengan sosok pria yang sempat menghebohkan dunia ini? Terutama di kalangan para penyelam, baik di tanah air maupun luar negeri, yang mengikrarkan keislamannya setelah mengalami peristiwa luar biasa dalam hidupnya. Iya, beliau adalah Mr. Jacques Cousteau, seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis. Profesi yang memang sudah ditekuni puluhan tahun lamanya. Jacques Cousteau lahir di Saint-André-de-Cobsa, Perancis, tanggal 11 Juni tahun 1910, dan meninggal di Paris, Perancis, tanggal 25 Juni tahun 1997 pada usia 87 tahun. Mr. Cousteau menjalani rutinitasnya seperti biasa, yaitu membuat film dokumenter untuk bisa ditonton semua orang dari seluruh dunia, tentang keajaiban dan keindahan kehidupan bawah laut. Kala sedang melaksanakan investigasi di dasar laut, seketika, Mr. Cousteau menemukan suatu keanehan. Ada mata air tawar nan segar, yang amat nikmat rasanya, sebab tidak tercampur, ataupun tidak melebur, dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Keajaiban yang seakan-akan, terdapat batas pemisah, ataupun jaringan yang menghalangi keduanya. Sebenarnya, perjalanan panjang, karir seorang Cousteau sebagai penyelam diawali kala beliau masih sangat muda. Setelah lulus dari sekolah asrama yang sangat ketat di Alsace, serta 2 tahun menjalani pelatihan menjadi seorang pelaut paling bergengsi di Brest, Cousteau diberi tugas sebagai Letnan II pada tahun 1933, serta menghabiskan 2 tahun selanjutnya di laut, bergabung dengan Angkatan Laut Prancis. Di luar kehidupannya yang sangat intens dengan laut, pria yang masih berumur 25 tahun kala itu sebenarnya dari awal bercita-cita menjadi seorang penerbang di Angkatan Laut Prancis, dibanding menjadi seorang pelaut atau awak kapal selam di Angkatan Laut pemerintah. Tetapi cita-citanya kandas ketika pada tahun 1936 beliau hampir meninggal disebabkan kecelakaan mobil yang ditumpanginya, dan kemudian Cousteau pun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti biota dasar laut. Di samping itu, beliau juga adalah seorang ofisir angkatan laut, pakar maritim, kreator film, serta pengembara dasar laut, yang telah menulis 50 novel, serta membuat lebih dari 120 film dokumenter TV. Sebenarnya, kita perlu berterima kasih kepada beliau ini, karena sudah berjasa, membawa suasana kehidupan eksotis dasar laut, dengan keragaman flora dan faunanya. Dan semakin kita menyusuri ke bagian terdalamnya, banyak sekali fenomena-fenomena alam, yang akan membuat kita berdecak kagum. Yang sebagian besarnya, sampai saat ini masih diselimuti misteri, menunggu untuk diobservasi lebih dalam lagi. Karena terdapat banyak harta karun, berupa aneka kekayaan yang terkandung di dalamnya. Itulah sebagian kecil, suasana dasar samudra, yang beliau coba hadirkan, di tengah-tengah ruang keluarga, di seluruh pelosok planet bumi ini, dalam bentuk sebuah tontonan, yang bisa dinikmati semua keluarga, di seluruh dunia. Di samping berjasa besar dalam membuka kesadaran orang banyak, tentang kehidupan bawah laut, mereka jugalah yang pertama kali, menciptakan perlengkapan saluran pernapasan bawah laut, yang bersumber pada tabung udara, yang dimampatkan, serta ditaruh dalam tangki, yang sekarang, dikenal sebagai alat paru-paru air, aqua lung scuba. Di mana sebelumnya, para penyelam terpaksa menggunakan pakaian selam, yang dipasang peralatan pernapasan, dengan disambungkan dengan selang, di atas permukaan air. Setelah puluhan tahun lamanya beliau mengeksplorasi dasar laut, terjadilah peristiwa besar dalam hidupnya, yang akan mengubah kehidupan spiritualnya di masa mendatang. Yaitu peristiwa saat beliau menemukan, satu area di laut, di mana ada sumber air tawar di tengah lautan, dengan rasa yang sangat segar dan nikmat. Air itu tidak bercampur sama sekali dengan kandungan air laut asin yang melingkupi sekelilingnya. Atas kejadian yang sangat langka itu, mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya antara air laut yang asin dan yang tawar yang terdapat di tengah lautan. Waktu pun berlalu pasca peristiwa itu, tetapi beliau belum juga menemukan jawaban atas hal tersebut. Asumsi datang silih berganti di kepalanya mengenai kejadian aneh yang dialaminya itu. Suatu hari, beliau berjumpa dengan seorang kenalan, yang merupakan seorang ilmuwan muslim. Berikutnya, Cousteau pun kembali teringat peristiwa aneh, yang pernah dialaminya kala itu.
lalu menceritakan kejadiannya kepada ilmuwan muslim tersebut. Kenalannya itu dengan tenang, menginformasikan kepada Costello, bahwa Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman pada 14 abad yang lalu, sudah menerangkan peristiwa, bertemunya air laut yang asin dan yang tawar. Tapi kedua air itu, tidak bercampur sama sekali, seolah-olah ada dinding atau pembatas, di antara keduanya. Dia, membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Orang sering mengaitkan surat ini dengan lokasi terusan Suez. Setelah itu beliau juga membacakan untuk Costello surat Al-Furqan ayat 53. Yang isinya berbunyi, dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar lagi segar, serta yang lain asin lagi pahit. Serta, dia jadikan antara keduanya dinding, serta pembatas yang menghalangi. Costello pun terpesona, kala mendengar ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Melampaui kekagumannya, waktu menikmati pemandangan menakjubkan, di bawah laut yang dalam, selama ini. Al-Quran ini, tak mungkin disusun, oleh seorang manusia, yang hidup berabad-abad lalu, yaitu Nabi Muhammad. Tidak mungkin, karena pada zaman itu, belum ada alat-alat modern, untuk mencapai lokasi terjauh, yang sangat terpencil, di tengah kedalaman samudera.